Pagi teman-teman. Nah, apakah ini suara saya sudah besar? Sudah bisa didengar sama teman-teman? Apakah sudah bisa masuk ya? Suara terbaru saya, enggak. Voice terbaru saya ya. Apakah sudah kedengaran sekarang? Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan sangat nyaring? Tolong katakan ya. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Sangat jelas. Siapa lagi yang akan masuk? Silakan teman-teman yang masuk. Sambil kita memperbaiki. Sambil saya juga buka di akun ya. Di akun saya pribadi ya. Apakah ini suara saya sudah besar? Abi Tommy makan siang di sini ya. Masuk ya. Suara terbaru. Voice terbaru saya ya. Oke, jelas ya Kak. 10 orang maka saya akan mulai kelas ini teman-teman ya. Sambil menunggu saya akan juga update ya. Saya juga akan update di room Family Eye. Di grup Family Eye sudah ada 4 orang. Nanti kedepannya kita pakai Zoom meeting ya Abi. Zoom meeting terus di share di Facebook. Bagaimana Abi? Setuju nggak? Nanti kalau Abi Tony udah full kelas kita ya, full kelas, nanti kita ada kelas Zoom meetingnya khusus. Oke, baru 5 orang. Teman-teman silahkan bagikan dengan menonton bareng dan bagikan ke 10 nama. Nempel. Lipstiknya nempel ya. Lipstik nempel. Oke, 7 orang. 3 orang lagi saya akan mulai kelas di pagi hari ini dengan tema orderan kok turun. Wow, banyak banget ya. Udah berapa lama ini nggak aktif HP ini, dari sejak tanggal 3. Ini nggak aktif dari sejak tanggal 3. Saya baru nemu HP-nya. Jadi HP-nya tuh kemana-mana. Wow, tuh lihat. Tuh, lihat. Bermasukan. Teman-teman bisa lihat ya. Kembali kita menunggu teman-teman ya. Oke, sudah 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Mai Puspa, selamat datang ya di kelas pertama atau kelas kedua Kak di pekan ini. Teman-teman yang kita mulai di pekan ini adalah kelas kedua saya di dalam Facebook ya. Dan saya katakan lagi berulang-ulang, saya lagi di lantai atas dan barusan juga dandan dan langsung dandannya di online ya. Tuh saya mau pakai ini dulu sebelum mulai. Teman-teman sudah pada pakai ya? Sudah berapa kali pakai sehari ini? Udah botol ke-14 nih, botolnya udah mau habis tuh. Sisa 1 garis ini lagi, botol ke-14 mau menuju ke botol 15. Sepertinya besok saya udah masuk ke botol 15 deh teman-teman. Nah, jadi di pagi hari ini ya, ahlan wa sahlan untuk yang datang saya ucapkan. Jangan lupa istighfar sebelum memulai kelas di pagi hari ini. Silahkan istighfar sebanyak-banyaknya dan kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini bukanlah karena saya lebih baik, tidak. Ini adalah sebagai materi pengingat diri saya gitu kan. Kenapa omset kok turun gitu kan. Nah teman-teman, kadang kita ngerasa kita punya usaha tapi kok usahanya stagnan. Kita juga merasa kita punya usaha gitu kan, udah keluar modal tapi hasilnya
begitu-begitu aja. Nah, teman-teman bisa jadi ada beberapa kendala ya. Nah, ada beberapa kendala apa saja itu Kak Imas? Pertama, teman-teman kurang dekat sama Allah. Nah, dalam arti kurang dekat tadi itu udah masuk di materinya Ustadz Lukman ya, tadi pagi di materi subuh menggapai keberkahan. Materi itu mengatakan bahwasanya kenapa kok orderan saya turun, kedekatan kita sama Allah gitu kan. Kedekatan sama kita sama Allah itu jauh banget teman-teman. Itu yang membuat orderan kita turun. Dan saya akan bacakan juga ayatnya. Ayatnya adalah amman hadalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utwi wa nufur. Jadi ini adalah Quran surah Al-Mulk di ayat 21. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nah, kenapa ya? Kenapa bisnisnya stagnan? Karena kita jauh dari Allah, kita sombong teman-teman. Nah, jadi rezekinya tuh ditahan dulu sama Allah, nggak diturunin dari langit, nggak turun ke bumi, jadi ditahan di langit. Jadi teman-teman, hari ini 3 faktor yang membuat orderan gitu kan. Kenapa orderan kita nggak nambah-nambah? Bisa jadi tadi kita kurang dekat sama Allah. Nah, jadi salah satu sesuatu yang membuat kita kurang dekat sama Allah membuat kita jauh rezekinya. Padahal kita udah tahu banget gitu kan, rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ketika dalam Quran surah Al-Mulk juga di ayat kedua gitu, mau rezekinya rapet gitu kan, maka dekat sama Allah. Innama ahsanu amalah, kerjakanlah gitu kan amal-amal soleh. Amal-amal soleh apa yang dapat teman-teman kerjakan gitu kan. Nanti itu masuk di poin setelah kita bisa melewati 3 faktor yang membuat kenapa orderan kita turun. Terus faktor yang kedua, pertama itu kita kurang dekat sama Allah. Terus faktor yang kedua, kita berbohong dalam berbisnis. Nah teman-teman, kadang yang membuat kenapa orderan kita nggak naik-naik dan terus stagnan gitu kan, bahkan nggak dapat orderan sama sekali, kita suka berbohong. Jadi berbohong itu dalam arti berbohong sama Allah, berbohong sama diri sendiri, berbohong sama orang lain. Nah hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Tadi pagi juga saya dapat materi yang luar biasa dari Ayah Lukman ya, di SMK. Beliau bilang kadang gitu kan, kadang-kadang orang itu pengen banyak dapat rezekinya gitu kan. Nah tapi itu tadi gitu kan, cara dapatin rezekinya dengan cara yang salah, berbohong gitu kan, tidak dengan kayak saya gitu kan, tidak dengan pribadi saya sendiri, tidak dengan tulisan saya gitu bahasanya. Ini kan materi kita minggu lalu ya. Dan juga yang paling miris kata Ayah Lukman adalah teman-teman gitu kan, menampakkan aurat gitu. Nah sedih banget, kita punya bisnis, kita punya usaha gitu kan, bawanya nama-nama Allah gitu kan, bawanya berniaga karena Allah gitu ya, berniaga karena Allah, tapi ternyata gitu bisnisnya nampakin aurat gitu kan, cowok sama cewek yang bukan mahram saling pegang gitu. Itu ternyata salah satu yang membuat bisnis kita nggak berkah teman-teman, orderan nggak nambah. Karena apa? Karena malaikat pun nggak mau deket sama kita. Jadi memang itu adalah salah satu faktor yang menjauhkan rezeki itu mendekat gitu kan. Nah terus yang poin yang ketiga, yang pertama itu adalah kita nggak dekat sama Allah. Nah jadi rezekinya Allah tahan di langit dulu gitu kan. Yang kedua karena kita berbohong gitu. Arti dalam berbohong itu, di dalam bisnis kita, bisnis yang kita kerjakan itu di dalamnya ada sesuatu yang tidak berkah. Seperti tadi, nampak aurat gitu kan, ngomongnya nggak senonoh gitu bahasanya. Nampak aurat apa aja Kak Imas? Contoh, kalau perempuan berjilbab dia tidak berjilbab, laki-laki sudah beristri atau bersuami dia memegang lelaki dan suami istri yang lain. Terus contoh, dia menampakkan bagian dada. Ini saya terang-terangan ya, dia menampakkan bagian tangan. Perempuan dia menampakkan bagian paha, dan itu membuat juga salah satu bisnis kita menjadi tidak berkah dan orderan tidak nambah. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi orderan kita nggak nambah itu, faktor yang ketiga adalah banyaknya hal syubhat yang kita lakukan. Apa itu Kak Imas hal syubhatnya? Nah, hal syubhat yang kita lakukan ya hal yang tidak baik. Salah satunya teman-teman memasukkan tagline yang tidak benar dalam sebuah bisnis. Misal teman-teman jualan kayu ya, tapi teman-teman masukin tentang Quran yang isinya api neraka, ya nggak nyambung, nggak boleh teman-teman ya, itu nggak boleh, itu nggak jelas urutannya dari atas ke bawah, itu nggak jelas.
Jadi kalau misalnya teman-teman jualan kayu, maka teman-teman bilang, oh ini kayunya dari pedalaman Kapuas Hulu, kayu ini berbentuk panjang, biasanya harganya sekian. Nah teman-teman sampaikan, karena kami menyajikan dengan kualitas terbaik, maka teman-teman pengen tahu harganya, inbox saya, kayak gitu. Itu baru bisnis yang benar, tidak subahat. Yang subahat itu adalah tadi itu saya bilang, nggak jelas porsinya, nggak jelas apa yang ingin dipromosikan. Jadi jangan sampai kita punya bisnis itu memasukkan hadis atau Quran itu yang nggak jelas dalam sebuah bisnis. Nggak apa-apa kalau mau masukin, tapi harus jelas kalimatnya. Nah mungkin ya, ada beberapa hari ini saya temukan beberapa status, beberapa sharean teman-teman gitu kan, yang langsung saya komen langsung di Facebooknya. Nah bukan karena saya ingin menjatuhkan teman-teman, bukan, karena saya ingin menyelamatkan teman-teman agar teman-teman nggak salah gitu kan, agar teman-teman nggak masuk ke dalam jurang yang sama. Teman-teman jangan jadi saya gitu kan, yang udah cukup tahu lah ya apa yang saya lakukan sebelum saya di Beauty Spray AI gitu kan, bagaimana penghasilan saya di Beauty Spray AI, apa yang saya kerjakan, harus ninggalkan suami berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan pernah berbulan-bulan jauh dari suami hanya untuk sebuah omset. No, teman-teman gak usah ngerjain lagi hal yang sama apa yang saya kerjakan, hanya ngejar omset gitu kan, hanya ngejar target, tapi hasilnya apa? Capek. Sampai Allah menegur saya untuk tidak punya anak. Ya, saya kasih tahu, Allah menegur saya untuk tidak punya anak. Kenapa? Karena saya jauh dari suami, saya zolim, saya ninggalin suami saya jauh dari suami saya bahkan nggak ingat yang namanya pulang. Setiap misalnya ada event apapun, saya selalu bilang sama suami saya, ini untuk dakwah, itu untuk dakwah. Nggak taunya secara nggak langsung itu tuh ngabisin uang tabungan. Aduh, cukuplah ya, kezoliman dan kebodohan itu saya yang mengalami. Jangan sampai teman-teman gitu, jangan sampai teman-teman yang mengalaminya. Tapi sekarang kok orderannya nggak pernah turun-turun, tapi orderannya naik terus menanjak. Masya Allah gitu kan. Saya pun lagi belajar teman-teman, saya pun lagi berusaha mendekatkan diri sama Allah. Apa yang saya lakukan? Ahsanu amala, beramal soleh sesuai apa yang saya kira ini amal solehnya baik. Walaupun gitu kan saya harus memindahkan Padang, Kavina, jadi saya harus memindahkan gitu kan, saya harus memindahkan sesuatu yang mungkin dulu gitu kan, yang mungkin dulu terlalu saya sibuk-sibukkan, dan akhirnya saya perlahan mulai lepaskan itu. Saya mulai nggak sibuk lagi, saya mulai stay di rumah, saya mulai mengabdi sama suami. Walaupun ternyata saya kasih tahu, saya itu bukan tipe perempuan yang suka masak, bukan, tapi kalau saya mau masak saya bisa, insya Allah. Saya bukan tipe perempuan yang suka berkemas, tapi kalau saya mau berkemas ya bisa lah, walaupun kemas saya itu tidak serapi suami saya. Saya juga bukan tipe perempuan yang suka bersih-bersih, tapi saya nggak suka ngeliat kalau misalnya ada tempat jorok banget, WC-nya jorok, ruang tamunya jorok, berantakan, itu saya nggak seneng. Kalau nggak percaya tanya aja sama staf saya. Satu buah kesalahan yang dilakukan oleh staf saya, yang kena itu bukan satu orang tapi semua staf kena ya. Nah begitulah Mas Rasiana. Jadi sekarang kenapa bisnisnya menanjak? Masya Allah, itu tadi saya lakukan. Yang pertama teman-teman harus tahu kan, ahsanu amala, amal soleh apa? Walaupun saya yakin amal soleh saya tidak mungkin lebih baik daripada amal solehnya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa punya amal soleh yang luar biasa jauh daripada saya ya, jauh lebih hebat, jauh lebih mantap gitu kan. Jadi ketika saya banting setir dan saya back to masjid, back to Quran, jadi kalau kata Ustaz Lukman itu ya MSQ, masjid subuh Quran. Jadi suaminya nih teman-teman yang diajak, ayo bang, ayo pak, ayo abi, ayo ayah ke masjid. Ayo kita apa? Subuh berjamaah di masjid, atau ibunya subuh di rumah, bapaknya subuh di masjid gitu kan. Quran, ayo baca Quran, mulailah menghafal surah, ayat-ayat letaknya gitu kan. Walaupun memang kita tidak sempurna para penghafal Quran. Nah itu yang sekarang lagi saya kerjain sama suami. Terus kemudian amal soleh apa lagi yang bisa teman-teman kerjain? Mungkin dengan memberi makan orang-orang terdekat ya. Bisa teman-teman beri makan pemulung, bisa teman-teman beri makan tetangga, walaupun cuma ngantarin goreng pisang teman-teman ya. Goreng pisang mungkin, atau goreng tempe gitu ya. Bikinlah mendoan atau apa gitu yang mungkin menurut kita itu halnya murah tapi manfaat. Nah, dan itu juga salah satu untuk menarik omset bisa naik gitu kan, bisa naik. Jadi kita tuh nggak bisa mengkalkulasikan rezeki yang Allah berikan kepada kita.
mengkonversi, kalau kata versinya Ustaz Luman, kita tidak bisa mengkonversi rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu kan, karena itu tuh nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Atau nanti ada yang WA, Kak pengen ini, Kak pengen itu. Dan memang benar kata Ustaz Lukman itu, ketika kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, maka yang terjadi adalah kebaikan yang Allah berikan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ya, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Selamat datang ya yang baru bergabung, ada Kak Miftahul Jannah ya, ada Mami Novi, terus ada Kak Rina ya, ada Kak Filabani ya, ada Kak Delvina juga nih yang dari mana? Dari Padang, Masya Allah. Jadi teman-teman, kenapa hari ini gitu kan banyak banget orang-orang yang pengen orderan banyak atau omset banyak, tapi itu tadi ya, lupa sholat, lupa sedekah, lupa masjid, lupa Quran, 5 waktunya telat, apalagi subuhnya kebablasan. Aduh. Bisa ngerasain sekali lah ya di proses-proses seperti itu. Dan saya pun teman-teman masih belajar, saya pun masih hijrah untuk balik ke masjid, walaupun beberapa hari ini saya teler di kamar. Jadi kalau pagi-pagi subuh saya dengerin SNK, tapi saya nggak bisa bergerak dari tempat tidur gitu kan. Dan ini adalah fabi ayai rabbikum atukadziban, nikmat Allah yang tidak bisa saya dustakan setiap pagi. Tapi kalau udah di atas jam 9 pagi seperti ini, saya sudah bisa segar gitu, apalagi sore gitu kan, malam gitu, apalagi malam tambah segar saya kan. Tidur nggak tidur itu udah bisa setengah 12, jam 12 gitu kan, walaupun udah minum susu di awal gitu. Nah jadi teman-teman, back to materi kita, kenapa orderanku turun. Nah bisa jadi gitu kan, bisa jadi tadi itu banyak sekali kita nggak dekat sama Allah, terus jadi rezekinya nggak berkah, syubhat gitu kan, banyak hal yang syubhat kita lakukan, kita lupa gitu kan dalam melakukan sesuatu. Itu detail, kita harus pay attention. Teman-teman boleh punya bisnis tapi harus pay attention. Teman-teman yang sudah pakai jilbab syar'i, juallah jilbab syar'i aja teman-teman, sepakat ya. Kalau udah jualan jilbab lebar nih kayak gini, teman-teman saya harapkan banget jualnya jilbab syar'i aja deh, nggak usah jualan jilbab-jilbab yang berlilit-lilit lagi gitu kan, yang pendek lagi nampakin aurat. Kan udah benar nih tracknya, jualin jilbab syar'i, udah jual jilbab syar'i aja. Kalau nggak laku Kak Imas loh, kok langsung bilangnya nggak laku? Namanya mah rezeki, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting apa tadi? Promosi. Nah teman-teman jual kosmetik kecantikan, juallah yang cari yang halal banget ya, halal dari segi menampilkan produknya, menampilkan fotonya, menampilkan videonya, menampilkan testimoninya. Sepakat ya? Karena apa? Semakin berkah, semakin halal, maka rezekinya berlimpah, berlipat-lipat gitu kan. Nah, emang kayak Mas sudah dapat, saya pun lagi belajar. Sama. Sekarang saya lagi belajar. Kalau saya lagi belajar, jadi teman-teman saya yakin kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Sama-sama belajar. Jadi itu seperti itu. Harus gitu kan. Harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Semakin jelas itu malaikat tahu, oh iya benar gitu kan, oh iya benar. Jadi rezeki itu teman-teman bukan tentang omset atau target. Saya hari ini pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, wah, harus laris nih 100 pack. Wah, kalau bukan karena saya, wah, nggak gena deh. Tapi harusnya insya Allah saya yakin banget Allah pasti kasih rezeki. Jikapun hari ini Allah nggak kasih rezeki, besok Allah ganti. Itu tadi, makanya kata Ustaz Lukman, suka-suka Allah aja kasihnya. Jadi kapanpun kita siap untuk menerimanya, kapanpun kita siap untuk mengeluarkannya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dapat orderan banyak banget, nah ya, banyak banget, jangan sampai orderan itu masuk ke rekeningnya teman-teman saja. Tapi kalau bisa ya, nah orang tua dibeliin makanan enak ya, adik-beradik dibeliin makanan enak, atau orang tua dibeliin baju baru, adik-beradik dibeli baju baru gitu kan, keponakan dibeli baju baru, anak dibeliin baju baru, suami dibeliin baju baru, istri dibeliin baju baru, gitu yang bener. Rezeki berkah yang didapat itu bukan ditabung teman-teman, ingat ya, bukan ditabung, tapi dibagi-bagikan, dikeluarkan, giving, berikan, keluarkan, nanti dapat. Itu tadi.
kita nggak bisa mengkonversi rezeki gitu kan, memang nggak masuk akal tapi masuk rekening ya, tapi memang nggak masuk akal rezeki itu ya, nanti datangnya masuk dompet. Iya kayak gitu konsepnya, sepakat ya Kak Miftah. Jadi teman-teman jangan mikirkan tentang omset oriented ataupun target oriented gitu kan, tapi pikirkan rezeki oriented yang semakin berkah, yang semakin Allah tambah lagi nikmat rezekinya. Dan yang paling penting dalam sebuah bisnis teman-teman ya, kalau mau bisnisnya lancar, kalau mau bisnisnya tetap pada track yang sama, nih saya cuma mau ngasih tahu, jangan pakai uang modal untuk makan sehari-hari. Ini teman-teman udah ngeluarin modal misalnya untuk sebuah bisnis 500.000, udah 500.000 itu nggak boleh dipakai untuk makan. Dan saya pun lagi berusaha teman-teman, saya juga lagi berusaha untuk tidak memakai uang modal untuk makan. Nih di bisnis yang sekarang saya lagi tekuni ya, di Akikahku, Beauty Spray AI sama kerupuk basah AI, saya tidak makan uang modalnya ya. Nah jadi untungnya saja. Kenapa? Karena salah satu kegagalan dalam sebuah bisnis ya, kenapa omset kita turun, bisa jadi uang modal dipakai buat makan. Nah, bisa jadi uang modal dipakai untuk kebutuhan pribadi kita, misalnya beli pulsa ya, nah terus beli apalagi, beli kota, terus kemudian pengen beli lipstick atau pengen beli apa gitu kan. Nah harus kayak gitu. Jika teman-teman yakin dengan rezeki oriented, maka setiap rezeki yang teman-teman dapat per hari, misalnya 100.000, gini teman-teman caranya ya. Kalau saya ya, saya kalau dapat rezeki 100.000, 20.000 saya kasihkan ya, nih kasih tahu ya, 20.000 saya kasihkan, 30.000 saya pakai makan-makan, traktir siapa-siapa gitu makan misalnya di ruko saya. Terus 50.000 ya, 50.000 ini nah saya sisihkan nih, saya sisihkan pertama gitu kan, disisihkan untuk masukkan ke dalam tabungan akikah atau kurban. Terus kemudian saya masukkan untuk jajan sehari-hari. Terus kemudian saya masukkan untuk bagi-bagi ponakan. Nah, terus kemudian saya masukkan ke dompet ini. Terus kemudian saya masukkan lagi ke dalam, saya ada punya botol, masukkan uang ke dalam botol. Ini kan menganalogikan 100.000, tapi kalau misalnya 1 juta berarti seperti itu juga polanya. Jadi harus pola yang sama. Atau kadang kalau misalnya memang suami ngasih saya uang di depan para karyawan, maka karyawan yang melihat itu saya kasih, mau 25.000, mau 50.000 gitu kan. Ponakan saya setiap saya closing kambing paket apapun gitu kan, saya memang tidak banyak mengambil untung kambing itu, kami memberikan cashback lagi kurang lebih hampir 150.000 untuk pelanggan, dibeliin ya teman-teman ya, dikasih sertifikat, dikasih hadiah, dikasih masker, gantungan kunci gitu kan, dikasih yang bulan ini tuh ada hadiah tasnya kayak gitu, dibalikin lagi sama mereka. Terus ponakan saya udah niat banget ngasih 50.000 seperti itu. Dan ketika ada satu orderan kambing misalnya rezekinya 350.000, maka yang dikeluarkan adalah 300.000. 50-nya kemana? 50-nya ditabung di dompet, nanti untuk makan lagi besoknya. Dan alhamdulillah setiap hari itu ada aja. Ini barusan habis makan pagi. Nah tadi saya bilang, teman-teman udah hafal belum doa SOP makan? Kita ulangi sama-sama ya nih, biar orderan gak turun-turun tapi orderannya naik terus. Saya kasih ya. Jadi apa sih Kak Imas, tips dari Kak Imas di materi di pagi hari ini untuk semua farm eye ataupun teman-teman yang ada di Facebook? Jadi yang saya kerjakan adalah SOP makan. Jadi kalau kata Gurunda Lukmanul Hakim Ashabul Yamin, kalaulah orang, contoh kakak ipar saya dulunya kan adalah seorang Katolik ya, Katolik ortodok, beliau Katolik, jadi setiap makan beliau selalu seperti ini dan berdoa. Jadi kalau kata Ustaz Lukman, kalaulah makan orang Katolik Kristen saja berdoa dan meminta kepada Tuhannya, kenapa kita sebagai orang Islam tidak meminta? Apa doanya Kak Imas? Saya bilang hafalin, nanti akan saya share kembali ya di sini di video ini tentang SOP makan. Nah,
Jadi kita selalu memulai kalau makan bareng sama karyawan, makan berdua suami istri, ataupun sama adik beradik gitu, kita selalu baca doa SOP makan. Jadi harus dihafal gitu kan. Umi dan Pia baru datang. Nanti yang belum nonton full video ini silakan nonton dari awal ya. Jadi doa SOP makannya adalah, ya Allah, semoga apa yang kami makan dan minum menjadikan energi untuk kami beramal soleh. Jadi kita makan, minum, beramal soleh. Terus doa yang kedua, ya Allah, semoga apa yang kami makan dan minum menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi ketika kita makan dan minum, kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang tambah bersyukur lagi sama Allah, nikmatnya gitu kan. Apapun lauknya, sekarang saya kayaknya lebih nikmat makan kayak peda-peda gitu kan, ikan asin, telur asin. Jadi udah agak-agak jarang kayak makan daging, makan ayam. Tapi kalau pengen makan, tapi lebih suka makanan-makanan kampung ya akhir-akhir ini, karena memang anak orang kampung juga. Terus yang ketiga, doa yang diajarkan di SOP makan itu, ya Allah, semoga apa yang kami makan dan minum menjadi wasilah mendatangkan 4 hal: keberkahan, ya, keberkahan, keistiqomahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tuh doa dari Ustaz Luqman. Dan saya tambah satu lagi teman-teman, yang keempatnya, ya Allah, semoga apa yang kami makan dan minum menjauhkan kami dari mara bahaya. Barulah kita baca, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dan Masya Allah, kita makan ya, dalam keadaan makan ya, always sudah benar-benar menjalani 3 bulan terakhir ini. Dahsyat teman-teman. Lagi makan atau setelah makan selalu ada transferan, lagi makan atau setelah makan selalu ada orderan. Dan orderannya itu bukan orderan yang sedikit, dan itu Masya Allah banget gitu kan. Orderan yang bisa dibagi-bagikan ke banyak-banyak orang untuk menikmatinya gitu kan. Dan itu saya sudah mengalami keajaiban yang luar biasa setelah membaca doa SOP makan. Nah, saya nggak tahu gitu kan apa keajaiban-keajaiban yang akan teman-teman dapatkan gitu. Tapi Kak Imas, kita udah ngerjain kok, nggak dikabulkan ya sama Allah. Nah, kalau misalnya Allah belum kabulkan, sabarlah, tunggulah. Bisa jadi kalau kata Ustadz Luqman itu, kemaksiatan yang kita lakukan sebelum kita bertobat itu lebih banyak daripada kebaikannya. Dan saya pun ngerasain juga gitu teman-teman ya. Allah tuh maha baik banget ketika saya melepas segala dunia saya ya. Teman-teman pasti tahu dunia saya ada di mana sebelum saya aktif di Munzalan, atau sebelum saya back to masjid, back to Quran, dan back to AI lagi gitu kan. Di mana aktivitas saya ya seperti itulah. Tapi ya rezekinya stagnan teman-teman, gitu-gitu aja. Nah, tapi sejak di sini, sejak saya balik masjid, suami subuhnya di masjid. Tapi suami juga subuh di masjid, tapi dalam arti subuh tuh plus kajian gitu kan, ngikut di Munzalan. Terus kemudian kita back to Quran, saya sudah mulai lagi untuk menghafal surah-surah kembali dan menghafal letak-letak gitu kan, ayat-ayat. Dan saya juga lagi berusaha dan lagi belajar teman-teman. Walaupun ada bahasa yang mengatakan pada saya, Kak Imas, bisa kok dibarengin bisnis yang sebelumnya dengan bisnis sekarang. Nah, itu menurut mereka, tapi tidak menurut saya. Jadi saya itu tipenya fokus teman-teman ya, tipe fokus dan idealis. Jadi kalau orang yang kenal saya itu menjalankan bisnis itu tipe fokus dan idealis. Kalau saya udah pengen bisnis ini, ya udah saya mau fokusnya di satu bisnis ini saja, dan saya nggak mau berpaling. Nah, kalau itu tuh versi saya. Nah, nggak tahu ya di versi teman-teman gitu kan. Nah, jadi teman-teman, semoga ya ini jadi pelajaran bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga jadi pelajaran juga bagi teman-teman ya, dan menjadi semangat untuk kita semakin dekat sama Allah, back to masjid, back to Quran, agar orderan kita tuh nggak putus-putus. Dan saya acungkan jempol sekali untuk orang-orang yang luar biasa, khususnya di Farm AI yang saya perhatikan omsetnya itu menanjak tinggi gitu kan, dan ada beberapa juga yang omsetnya menurun. Coba di recheck lagi gitu kan, coba introspeksi diri. Kadang kita selalu bilang kesalahan orang di depan tampak, kesalahan kita sendiri nggak tampak. Kadang kita lupa juga memandang bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Kalau saya itu teman-teman, kita berusaha banget untuk terus berbaik sangka dengan siapapun orang-orang di sekitar saya, walaupun ada beberapa orang yang masih ngomongin saya di belakang, kok nggak masalah. Alhamdulillah, makasih banget ya teman-teman yang sering ngomongin saya ya di luar. Saya ucapkan terima kasih banget.
banget, itu membuat pahala saya bertambah banyak. Maklumlah saya ini lagi banyak dosanya, jadi saya lagi mencuci dosa, makanya saya pulang ke masjid, saya pulang ke Quran, karena tadi itu teman-teman, saya lagi mau nyuci dosa saya yang begitu banyak amat, terutama dosa kepada suami, yang sering ninggalin suami, juga sering ninggalin keluarga gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya dan juga motivasi teman-teman yang luar biasa ya, yang bisa kedepannya, mudah-mudahan saya doakan ya teman-teman mendapatkan oriented rezeki, bukan oriented omset ataupun profit gitu kan. Nah kalau mau diturutin dunia tuh nggak habis-habis teman-teman, bentar. Udahlah, cukup saya aja yang ngalamin 3 tahun belakangan ini. Jadi jangan teman-teman sebelum teman-teman mengalami apa yang saya alami, nah sebaiknya teman-teman cepat kembali ke Allah, cepat back to Quran, cepat back to masjid gitu kan. Insya Allah ini menjadi berkah gitu kan, menjadi berkah dan menjadi luar biasa. Nah jadi teman-teman, kuncinya itu adalah apa? Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, dan Allah terus. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudah mengamati materi di pagi hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Jadi kecil lagi suaranya ya. Baiklah, terima kasih banyak karena memang suaranya lagi terasa kecil gitu ya. Saya akan tutup materi di pagi hari ini dengan doa. Semoga teman-teman Allah lindungi dari mara bahaya ya, diberikan rezeki yang berlimpah. Ketika teman-teman punya banyak hutang-hutangnya dilunaskan Allah, dijauhkan dari riba ya, dijauhkan dari tambahan-tambahan hutang, dijauhkan juga dari orang-orang yang menyulitkan kita, tapi Allah dekatkan kita dengan kemudahan dan kebaikan. Barakallahu fikum teman-teman, jangan lupa ya, jangan lupa berbagi dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan jangan lupa yang belum pakai beauty spray AI, just pakai. Jadi saya itu bisa pakai berkali-kali, Masya Allah. Ini dalam botol 14 dan botol 15 ya. Sampai jumpa. Sarangnya untuk semuanya, salamkan cinta saya untuk ibu-ibunya teman-teman ya di rumah ya. Sampaikan salam cinta saya. Mudah-mudahan ibunya teman-teman yang masih hidup selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di Baitullah dan Baitul Maqdis 2021. Ayo kita ke Mekah dan Palestina. Amin ya Allah, amin.